ini publik yang tidak tahu, dia akan menilai bahwa keluarga kami ini adalah keluarga yang memang seperti itu. Nah sebetulnya main perempuan ngasih iya, sebetulnya itu semua tidak benar. Yang pertama, kami akan mengatakan bahwa pembunuhan itu adalah pembunuhan terencana, bukan perkelahian biasa. Dan keponakan saya, Yoga itu almarhum, dia sedang duduk lalu ditusuk dari belakang, sehingga tidak ada perlawanan yang diberikan oleh Yoga. Dan tusukannya banyak sekali, ada 8, di belakang 3, kemudian di sini 3, dan di depan 1, lalu di tangan, lalu di dahi, dan matanya biru. Itu kelihatannya kalau tidak ditendang ditinju gitu ya, dipukul. Dan itu adalah sebuah penyiksaan yang bertubi-tubi, yang sadis, yang luar biasa, sehingga langsung menusuk pada jantungnya, dan jantung itu adalah pusat peredaran darah, sehingga darahnya habis dan tidak tertolong, hanya beberapa saat di rumah sakit lalu dia lepas gitu ya. Nah itu yang membuat kami merasa bahwa tersangka Primus itu membuat informasi atau membuat berita-berita, data-data yang sangat tidak benar. Yang mula-mula dia mengatakan bahwa terjadi perselingkuhan. Keponakan saya itu adalah tidak pernah selama hidupnya sekali saja berkelahi ataupun bebalah ataupun berbeda pendapat dengan orang-orang di sekitar sini, termasuk dengan teman-temannya. Kemudian Primus juga mengatakan bahwa dia Ramos itu mengatakan bahwa dia cemburu karena terjadi perselingkuhan dengan istrinya. Tidak sama sekali, karena yang sudah kami buka di HP, dibuka sama kakaknya Yoga, itu tidak ada pembicaraan atau komunikasi yang menunjukkan itu ada percintaan ataupun ada apapun. Yang jelas komunikasinya itu biasa-biasa saja dengan bahasa yang biasa. Kemudian juga terakhir itu si istrinya Ramos ya, istrinya Amos itu mengatakan bahwa ada hutang yang belum bisa dibayar karena uangnya masih diperlukan untuk keperluan anak-anaknya. Dan Yoga ini sebelum dia bekerja dia sudah bisnis gitu ya, bisnis. Dia apa saja dibisniskannya, mulai dari minyak wangi sampai pada punya toko keperluan sehari-hari. Tentu saja tidak berat kalau ada teman-temannya yang meminjam uang. Kemudian di kantor dia adalah anak atau pegawai yang disenangi oleh pimpinan-pimpinannya, sehingga sering diajak keluar kota. Kalau DL keluar kota itu tentu saja mendapatkan honor kan, mendapatkan biaya SPPD ya, SPJ yang dia kumpulkan dan banyak uangnya. Jadi kemungkinan juga ada unsur iri dari orang lain, dan karena sudah menumpuk keiriannya atau kecemburuannya itu, dia melakukan hal, mungkin dia tidak akan berniat membunuh, tapi kenyataan dia bertubi-tubi menusukkan pisau itu kepada Yoga. Nah, itu yang terjadi. Kemudian teman-temannya juga banyak yang datang, bukan hanya dari kantor saja, dari seluruh, dari SMP, SMA, kuliah, kemudian kantor, lalu komunitas-komunitasnya hadir ke sini. Seandainya Yoga itu adalah orang yang jahat ataupun kita sebut saja penjahat, tentu tidak akan ada orang yang hadir ke sini di zaman corona COVID-19 seperti ini. Nah, itu yang menjadi indikasi bahwa kami tidak setuju dengan pemberitaan yang hanya satu pihak itu. Maka kami menginginkan diluruskannya pemberitaan itu, sehingga ya opini-opini itu tidak menyudutkan kami. Kemudian yang menjadi pangkal persoalan itu adalah istrinya. Kalau istrinya tidak bicara atau berkomunikasi dengan suaminya, tersangka itu, tentu tidak akan terjadi sakit hati seperti itu. Padahal antara Yoga dan istrinya itu hubungan
hubungannya biasa-biasa saja dan baik-baik saja, karena Yoga memanggil istrinya itu Ayu dan istrinya itu memanggil Yoga dengan sapaan adik. Jadi seperti itu hubungannya. Dan kami sudah membuka bahwa tidak ada kiriman-kiriman yang mengandung pornografi. Jadi hanya kata-kata seperti apa kabar, apa kabar dari mana? Ya, sudah makan belum, ada nasi goreng di bawah, diambil saja. Nah, seperti itu rame-rame. Kemudian Yoga ini adalah orangnya sangat penolong. Kalau diajak sama bibi-bibinya, diajak sama siapa saja, saudara-saudaranya diantar kemana, dia akan mengantarkannya. Begitu juga di tempat pekerjaan, dia akan mengantarkan ibu-ibu yang biasanya senang belanja, diantar ke sini, diantar ke sana. Nah, mungkin karena kebaikannya itu menimbulkan salah paham.